Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati, NIM 1914340 dari jurusan Asuransi Syariah semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Bagi dunia bisnis, jejaring telekomunikasi awalnya digunakan seperti halnya jejaring listrik, distribusi, air, dan jejaring utilitas lain. Ini merupakan sumber yang penting bagi perusahaan, tetapi dahulu perusahaan memiliki pengaruh yang kecil. Perusahaan-perusahaan memiliki pilihan yang terbatas atas layanan yang diperoleh dari penyediaan yang dikelola secara monopoli. Hari ini, para pengguna korporat meletakkan bersama keseluruhan jejaring berada di kontrol mereka, memotong pintas jejaring publik sebagian atau sepenuhnya. Deregulation dan teknologi baru telah mengizinkan perusahaan untuk secara sadar merancang dan mengoperasikan jejaring telekomunikasi internal dan private untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka. Apa yang dulunya merupakan biaya menjalankan bisnis, sekarang menjadi sumber keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya ada jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, satelit. Teknologi pertama yang digunakan dalam komunikasi bisnis adalah satelit, yang merupakan sebuah benda yang bekerja dengan cara mengorbitkan benda lain dalam waktu ataupun periode tertentu, di mana waktu tersebut meliputi revolusi atau rotasi. Kita mengenal dua jenis satelit, yaitu satelit buatan dan satelit alami. Penggunaan teknologi satelit dalam komunikasi bisnis tentunya sangatlah penting, karena ketika tidak ada satelit, maka otomatis jaringan internet ataupun jaringan handphone serta jaringan TV tidak akan ada. Ketika hal itu tidak ada, tentu bisnis juga tidak akan berjalan dengan baik, efisien, cepat, dan tepat. Yang kedua, internet. Internet adalah singkatan dari interconnection networking, jaringan koneksi saling terhubung antara satu dengan lainnya, yang distandarisasi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol South. Teknologi yang satu ini juga sangat penting ketika melakukan komunikasi bisnis. Ketika media komunikasi bisnis terhubung dengan internet, maka proses komunikasi pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan internet dalam berbisnis juga membuat fungsi komunikasi bisnis semakin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan bisnis tersebut. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan untuk membantu setiap orang yang ingin berbisnis dengan menggunakan sistem ERP yang mencakup sistem manajemen bisnis yang baik. Maka pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara terintegrasi secara umum. Sistem teknologi pada ERP akan melakukan berbagai proses seperti pemasukan data, pemrosesan data, penyimpanan data, serta mendistribusikan data yang dilakukan secara otomatis. Keuntungannya adalah biaya untuk kegiatan tersebut akan semakin berkurang, sehingga pengeluaran perusahaan juga akan semakin berkurang. Selain itu, tingkat fleksibilitas informasi dan data juga semakin terlihat dan menjadi lebih terorganisir dan tersentralisasi. Penggunaan teknologi untuk menciptakan ERP ini menjadi sangat penting karena sistem ini akan mengurangi hambatan komunikasi bisnis, mengenal data, dan membuatnya menjadi terintegrasi. Yang keempat, e-commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan macam-macam media komunikasi dalam jaringan seperti media sosial, website, blog, dan lain sebagainya. Teknologi internet yang menjadi penopang utama dan menjalankan strategi marketing online tidaklah boleh dianggap sepele, karena pada zaman sekarang ini e-commerce merupakan cara jual beli yang paling digemari oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat dimanapun dan kapanpun dapat membeli berbagai jenis kebutuhan mereka dengan mudah dan aman, cepat. E-commerce
terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama electronic markets, yang kedua electronic data interchange, yang kelima internet banking. Di dalam dunia berbisnis, perbankan teknologi juga sangat memiliki peranan serta pengaruh yang sangat besar. Salah satunya pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang dilakukan oleh perbankan adalah dengan menciptakan internet banking. Internet banking merupakan sebuah sistem transaksi perbankan menggunakan jaringan internet adalah setiap aktivitasnya, apakah itu melakukan transfer, cek saldo, pembayaran, hingga mutasi rekening dan lain sebagainya. Yang keenam, telepon atau handphone. Jika dahulu telepon hanya digunakan untuk berkomunikasi baik melalui suara ataupun pesan singkat, maka kini telepon telah memiliki fungsi ataupun fitur lain dengan perkembangan teknologi. Fitur lain dari telepon yang kami maksud adalah handphone telepon. Yang kami maksud adalah telepon kini sudah beralih fungsi sebagai sarana untuk melakukan jual beli dalam berbagai model komunikasi bisnis yang ada. Yang selanjutnya, nomor 7, komputer. Jika dahulu komputer hanya sebatas mengetik dan menyimpan data, maka sekarang ini penggunaan teknologi komputer di dalam komunikasi bisnis adalah hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi komputer membuat seorang pembisnis menjadi lebih mudah untuk melakukan dan menjalankan fungsi komunikasi bisnis dalam manajemen perusahaan, dan dari komputer pula berbagai aplikasi gambar-gambar menarik, iklan, dan berbagai faktor pendukung keberhasilan bisnis dibuat dan disebabkan keseluruhan penjuru dunia. Selain itu, komputer sendiri juga telah menjadi bisnis yang cukup menjanjikan, misalnya seperti jasa penyewaan komputer atau yang lebih kita kenal dengan istilah warnet. Yang kedelapan, televisi. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang berikutnya dapat pula kita lihat pada perkembangan teknologi televisi. Di Indonesia sendiri dahulu TV hanya memiliki siaran tunggal, yaitu TVRI. Namun dengan perkembangan teknologi, kini ratusan siaran TV sudah bisa dinikmati dan ditonton setiap hari. Sekarang TV juga menjelma menjadi media promosi yang sangat digemari. Pemasaran seperti iklan, talk show, wawancara, pengenalan produk, presentasi penggunaan produk, sponsor, dan lain sebagainya kini semakin sering muncul di TV. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan jual beli karena masyarakat mengetahui sebuah produk yang mungkin saja mencari atau mereka butuhkan melalui TV. Yang kesembilan, aplikasi komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga membuat munculnya berbagai jenis aplikasi bisnis yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, bukan hanya oleh pembeli melainkan oleh penjual. Di Indonesia saja kita menemukan ribuan aplikasi bisnis yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Aplikasi juga sangat berpengaruh untuk menciptakan peran komunikasi pemasaran yang berfungsi dengan efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, aplikasi juga berperan untuk menciptakan proses komunikasi efektif melalui berbagai aplikasi seperti aplikasi media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Pet, Instagram, dan sebagainya. Aplikasi chat email seperti Yahoo, Gmail, dan sebagainya. Aplikasi website seperti WordPress, blog, dan sebagainya. Yang ke-10, aplikasi desain. Aplikasi desain merupakan teknologi yang juga sangat penting di dalam kegiatan berbisnis sekarang ini. Karena dari aplikasi inilah berbagai desain menarik, unik, lucu, serta memiliki bentuk dengan ragam warna dibuat. Selain itu, kemajuan teknologi pada aplikasi desain membantu bisnis untuk menciptakan sebuah brand produk yang baik dan berkualitas melalui berbagai kreasi seperti iklan, video, cover, ataupun kemasan produk, logo produk, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi aplikasi desain dalam komunikasi bisnis secara tidak langsung juga membentuk pandangan atau citra produk pada konsumen. Ingat, salah satu fungsi iklan bagi pemasaran adalah untuk menciptakan brand atau citra produk pada konsumen. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam bisnis. Yang satu, munculnya peluang bisnis baru. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan
monitoring setiap karyawan. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi komunikasi yang cepat. Yang selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, memudahkan cara komunikasi, manajemen data, sistem info manajemen, memberi pengetahuan dan sumber info, customer relationship management, kegiatan bisnis selama 24 jam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.